Baik, selamat malam saudara. Untuk yang presentasi hari ini, dipersilahkan untuk memulai langsung presentasinya. Kita lihat siapa yang presentasi hari ini, aljabar abstrak. Kemudian, oke. Hari ini topiknya adalah mengenai homomorfisme evaluasi ya, homomorfisme evaluasi kelompok 9. Silakan saudara Marsha Indi Anastasia Widat Kamal dan Elok Beswatun Hasanah. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen ya. Monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang homomorfisme evaluasi. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Marski Indarva Sarira dengan NIM 19074, kemudian ada Anastia Widat Kamal dengan NIM 19088, dan Elok Uswatun Hasanah dengan NIM 19100. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Saudara Anastia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini ada teorema 2. Jika E subfield dari field F dan alpha merupakan sembarang anggota F, maka pemetaan dari P alpha dari EX, yang dimana X ini merupakan ringnya ya, adalah E dipetakan ke F field. Nah, didefinisikan sebagai P alpha jika kita ambil sembarang anggota EX. Jadi, EX di sini merupakan yang berbentuk polinomial. Nah, di sini polinomialnya itu berderajat N. Kalau teman-teman bisa lihat, ini. Nah, hasilnya itu seperti kita mengganti setiap X dengan alpha. Jadi sederhananya pemetaan polinomial dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai dengan ANX pangkat N, itu hasil pemetaannya adalah alpha 0 ditambah alpha 1 A1 alpha ditambah A2 alpha kuadrat ditambah sampai dengan AN alpha pangkat N. Jadi kita itu menggantikan nilai X di sini itu dengan alpha. Sedangkan alpha di sini itu merupakan sembarang dari anggota F. Nah, anggota nanti itu diketahui ya. Misalkan nanti di soal itu alpanya diberikan. Misalnya diberikan alpanya itu 2, berarti nanti di sini jadinya P2 gitu. Nah, pemetaan yang seperti itulah yang disebut dengan homomorfisme. Jika kalian masih ingat di materi struktur aljabar pertama, kita itu kan belajar tentang homomorfisme grup. Ya, jadi kalau saya ingatkan itu, misalkan kita memiliki 2 anggota grup A dan grup B itu misalkan dioperasikan dengan
bintang ya, operasi bintang. Jadi Pi A bintang B itu hasil pemetaannya itu bisa dipisah menjadi Pi A operasi pagar B. Nah, karena di sini adalah ring, maka operasinya itu ada berbentuk penjumlahan dan perkalian. Jadi, kalau perkalian kan jadinya Pi, ini Pi ya, Pi A kali B jadinya Pi A dikali Pi B. Kalau misalkan penjumlahan, ya berarti Pi A tambah B, kita bisa menjadi Pi A ditambah Pi B. Nah, kalau ingin menunjukkan homomorfisme, maka homomorfismenya itu harus terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, pada teorema ini mengatakan pemetaan dari himpunan EX, yaitu himpunan polinomial yang hasilnya itu dipetakan ke F, itu kita gantikan X-nya dengan alpha. Nah, di sini misalkan ada Pi alpha X. Nah, karena kan di sini polinomialnya itu hanya berbentuk X, maka kan berarti hasil pemetaannya itu cuma alpha. Nah, homomorfisme yang seperti inilah yang dinamakan dengan homomorfisme evaluasi. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa benar pemetaan seperti ini adalah homomorfisme. Oke. Pertama, di sini kita misalkan fx, gx, dan hx merupakan elemen dari EX, di mana dengan catatan hx ini merupakan hasil dari penjumlahan antara fx dan gx. Nah, di mana di sini fx kita misalkan dia berderajat n. Berderajat n, jadi fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai dengan AN x pangkat n. Dan kita misalkan si gx-nya ini berderajat m. Nah, lalu si hx kita misalkan dia berderajat s. Nah, kira-kira nih, kan ini kan derajatnya S ya. Jika, kan tadi saya ingatkan lagi kalau HX itu kan merupakan hasil penjumlahan dari Fx dan Gx. Nah, kalau misalkan si HX ini berderajat S, maka kalau kita cari si S-nya ini seperti apa sih bentuknya gitu. Nah, kalau misalkan jika kan tadi kan dikasih tahu kalau misalkan si homomorfisme ini itu dalam bentuk perkalian dan penjumlahan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk perkalian, jelas banget kalau misalkan si derajat S-nya ini nanti merupakan hasil penjumlahan dari derajat si Fx dan si Gx. Ya enggak? Soalnya kan kalau misalkan kita cari derajat, itu kan kalau misalkan hasil perkalian kan, misalkan gini ya, HN dikali AM. Berarti kan pangkatnya itu nanti gini ya, hasil penjumlahan. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti si N itu sama M itu dalam bentuk penjumlahan? Nah, dari penjumlahan ini jelas kalau misalkan derajat tertingginya itu adalah maksimum dari si derajat N dan M. Saya misalkan lagi nih, misalkan si Fx-nya, si N-nya itu berderajat 3, dan si Gx-nya itu berderajat 2.
jelas hasil penjumlahannya nanti akan berderajat 3 karena kan yang dilihat itu adalah derajat tertingginya. Tapi bisa aja kalau misalkan nanti hasilnya itu bakal di bawah dari 3. Karena misalkan nanti di sini si M-nya itu misalkan berderajat 3 dan si N-nya itu berderajat 3, tapi si koefisiennya itu berbeda. Misalkan saling mentiadakan. Jadi misalkan si N-nya itu misalkan min 3x pangkat 3, sedangkan yang M-nya itu dia plus 3x pangkat 3. Jadi kan pangkat tertingginya itu habis, hasilnya 0, sehingga menghasilkan derajatnya itu kurang dari 3. Jadi derajat dari hasil penjumlahan itu adalah S-nya itu kurang dari atau sama dengan maksimum dari nilai N dan M. Jadi pada intinya, kalau misalkan N-nya itu sama dengan M, maka nilai S-nya itu bisa saja lebih kecil atau sama dengan nilai N atau M itu. Tapi kalau misalkan si N dengan M-nya itu tidak sama, maka S-nya itu adalah nilai terbesar dari N dan M. Nilai terbesar dari N atau M. Nah, mungkin dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, kan tadi dibilang kalau misalkan di sini HX-nya itu kita misalkan koefisiennya itu adalah C. Jadi HX sama dengan C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat sampai CS X pangkat S. Di mana dengan catatan CI itu adalah AI ditambah dengan BI. CI adalah penjumlahan dari AI dan ditambah BI. Jadi kalau misalkan C-nya itu 0, berarti dia itu merupakan A0 ditambah B0. Begitu pula dengan C1. Berarti dia itu A1 ditambah B1. Dan misalkan C2 berarti kan dia A2 ditambah B2. Dan seterusnya. Berarti kan si CS ini AS ditambah BS. Dan seterusnya. Nah, kita langsung aja kita masuk ke pembuktiannya. Di sini, di mana Pi alpha dari Fx ditambah Gx, kan tadi Hx itu kan merupakan penjumlahan dari Fx dan Gx. Maka di sini bisa kita tuliskan Pi alpha sama Pi alpha Hx. Nah, Hx itu kita jabarkan. Hx itu kan yang misalnya tadi kan adalah C0 ditambah C1X ditambah X kuadrat, C2X kuadrat sampai dengan CSX pangkat S. Nah, definisi dari pemetaan yang udah tadi saya sebut, itu adalah kita menggantikan setiap nilai X di sini dengan alfa. Maka hasilnya itu menjadi
C0 ditambah C1 alfa ditambah C2 alfa kuadrat sampai dengan CS alfa pangkat S. Lalu C0 ini kita ganti dengan catatan ini, yaitu di mana CI sama dengan AI ditambah BI. Jadi di sini A0 kita ubah. Jadi A0 ditambah B0, lalu C1-nya kita ubah, begitu pula yang lainnya. Nah, setelah kita ubah seperti ini, lalu kita kelompokkan nih. Kita kelompokkan kembali A dengan A, B dengan A. Sehingga menjadi A0 ditambah A1 alfa ditambah A2 alfa kuadrat sampai dengan AS alfa pangkat S ditambah B0 ditambah B1 alfa ditambah B2 alfa kuadrat sampai dengan BS alfa pangkat S. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, karena si nilai S-nya itu kurang dari sama dengan maksimum dari nilai N dan nilai M, maka step yang ini dengan step yang ini itu akan bernilai sama. Karena misalkan, kalau misalkan S-nya itu, kalau misalkan M-nya itu adalah yang terbesar, maka kan yang si N-nya ini termasuk dari si M. Jadi intinya step yang ini dengan ini tuh bernilai sama. Lalu selanjutnya, seperti dengan catatan yang di atas ini, kita ubah kembali pengelompokan A ini. Ini kan sama dengan bisa kita ubah menjadi P alpha ditambah Fx. Sedangkan si B0, B1 alpha ditambah B2 alpha kuadrat sampai dengan Bm alpha pangkat M ini kita rubah menjadi P alpha Gx. Jadi terbukti bahwa P alpha dari Fx ditambah Gx sama dengan P alpha Fx ditambah P alpha Gx. Jadi kita sudah menunjukkan homomorfisme dengan operasi penjumlahan polinomial dari P alpha Fx ditambah Gx. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf sebelumnya ada kendala tadi. Selanjutnya akan saya jelaskan pembuktian dari P alpha Fx dikali Gx sama dengan P alpha Fx dikali P alpha Gx. Nah, tadi kan diketahui ya, Fx itu A0 ditambah A1x. Fx itu A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai dengan AN x pangkat N. Kemudian Gx itu tadi diketahui B0 ditambah B1x ditambah B2x kuadrat ditambah sampai dengan Bm x pangkat M. Nah, kemudian kita kalikan Fx dengan Gx. Maka A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah sampai dengan AN x pangkat N dikali dengan B0 ditambah B1x ditambah B2x kuadrat ditambah sampai dengan BM x pangkat M itu akan sama dengan D0 D1x ditambah D2x kuadrat ditambah sampai dengan DT x pangkat P. Nah, di sini dapat kita cari DT itu sama dengan sigma I0T A1 dikali B
T kurangi 1. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya, sudah kita pelajari mengenai ini. Jadi misalkan kita akan mencari D0, maka D0 itu akan sama dengan sigma 1 PI sama dengan 0. Karena D0 maka T-nya itu sampai dengan 0. Ini batasnya 0 sampai dengan 0. Maka A, kita ambil I 0 terlebih dahulu. Maka A0 dikali B, T-nya 0 dikurangi 0. Maka D0 itu adalah A0 dikali dengan B0. Kemudian untuk D1. D1 adalah sigma I sama dengan 0 sampai dengan, karena DT itu T-nya 1, maka batasnya 0 sampai dengan 1. Kita ambil I sama dengan 0 terlebih dahulu, maka A0 ditambah B, dikali B, T-nya itu 1. Karena tadi D1, maka T-nya kan 1 dikurangi I-nya itu 0. Kemudian ditambah dengan I-nya kita ambil 1A, 1 dikali dengan B, 1 dikurangi 1. Maka D1 itu sama dengan A0 dikali B1 ditambah dengan A1 dikali dengan B1. Dan begitu seterusnya hingga DT. Dan di sini T-nya sama dengan M ditambah M. Karena di sini perkalian, jadi pangkat tertinggi T itu akan sama dengan N ditambah M. Sehingga PA Fx dikali Gx itu sama dengan D0 ditambah D1 alfa ditambah D2 alfa kuadrat ditambah sampai dengan DT alfa pangkat T. Ini dari ini kan, karena Fx dikali Gx itu kan ini D0 ditambah D1X ditambah D2X kuadrat ditambah sampai dengan DT X pangkat T. Maka untuk Pi alfanya kita ganti X-nya dengan alfa. Jadi D0, D1X itu menjadi D1 alfa, D2X kuadrat itu menjadi D2 alfa kuadrat, ditambah sampai dengan DT X pangkat T itu menjadi DT alfa pangkat T. Nah, sementara kita lihat dari sisi yang di sini ada PA Fx. Tadi Fx kan diketahui A0 ditambah. Mohon maaf sebelumnya karena di sini azan akan saya tunda terlebih dahulu ya. Dihentikan dulu. Di sini kita cari Pi alfa Fx. Tadi Fx-nya kan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AN X pangkat N. Maka Pi alfa Fx itu kita ganti X-nya dengan alfa. Maka menjadi A0, di sini A0 menjadi A0, kemudian A1X menjadi A1 alfa, kemudian A2
X kuadrat menjadi A2 alfa kuadrat sampai dengan di sini AN dikali X pangkat N menjadi AN dikali alfa pangkat N. Sama dengan yang tadi, jadi P alfa Qx, di sini B0 menjadi B0, kemudian B1X, kita ganti X-nya menjadi alfa menjadi B1 alfa, kemudian B2X kuadrat menjadi B2 alfa kuadrat, sampai dengan BM dikali X pangkat N menjadi BM dikali alfa pangkat N. Nah, maka diperoleh, kita kalikan P alfa Fx dikali dengan P alfa Qx. Nilainya kita kalikan A0 ditambah A1 alfa ditambah A2 alfa kuadrat ditambah sampai dengan AN dikali alfa pangkat N. Dikali B0 ditambah B1 alfa ditambah B2 dikali alfa kuadrat ditambah sampai dengan ditambah BM dikali alfa pangkat N. Nah, perkalian ini akan sama dengan E0 ditambah E1 alfa ditambah E2 alfa kuadrat ditambah sampai dengan ET dikali A pangkat T. Dengan ET sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan T, A1 AI dikali B, T kurang I. Dan T sama dengan N ditambah M. Nah, karena ET dan DT itu memiliki indeks, karena ET dan DT itu sama untuk setiap indeks T-nya, bisa kita lihat ini memiliki nilai yang sama. E0 ditambah E1 alfa ditambah E2 alfa kuadrat ditambah ET alfa pangkat T sama dengan ini. Ya, ini D0 ditambah D1 alfa ditambah D2 alfa kuadrat ditambah sampai dengan DT alfa pangkat T. Nah, akibatnya P alfa Fx Gx sama dengan P alfa Fx dikali P alfa Gx. Nah, dengan demikian terbukti bahwa P alfa adalah suatu homomorfisme dan P alfa X itu sama dengan P alfa 1 dikali X, karena X ini kan koefisiennya kan berarti kan 1. Kemudian P alfa 1X, kita ganti X-nya dengan alfa menjadi alfa. Seperti itu. Untuk memahaminya, kita akan masuk ke contoh. Belum contoh. Maaf, belum contoh. Jadi dari teorema tersebut, misalnya diketahui E di sini itu adalah subfield. Subfield sama dengan bilangan rasional Q dan fieldnya itu bilangan real. Maka homomorfisme P0 Qx dipetakan ke R memberikan P0 ini polinomnya A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah AN X pangkat N. Karena ini sama dengan P0, maka kita ganti X-nya dengan 0 menjadi A0 ditambah A1 0 ditambah A2 0 kuadrat ditambah sampai dengan AN 0 pangkat N. Nah, karena 0 dipangkatkan dengan berapapun hasilnya kan akan sama dengan 0. Maka ini 0, 0, 0.
Yang tersisa hanya A0, maka hasil dari ini akan sama dengan A0. Jadi, setiap polinomial di X dipetakan ke suku konstannya. Kemudian yang kedua, ada homomorfisme. P3 QX dipetakan ke R, memberikan Q3 A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah AN X pangkat N. Maka kita ganti X-nya dengan 3. Menjadi A0 ditambah A1 kali 3 ditambah A2 dikali 3 kuadrat ditambah sampai dengan AN 3 pangkat N. Kemudian yang ketiga, jika homomorfisme evaluasi P alpha QX dipetakan ke R, dikenakan pada polinom A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AN X pangkat N. Dengan polinom tersebut, polinom ini merupakan anggota QX. Maka diperoleh PA dengan polinom tersebut A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai dengan AN X pangkat N. Kita ganti X-nya dengan alfa menjadi A0 ditambah A1 alfa ditambah A2 alfa kuadrat ditambah sampai dengan AN alfa pangkat N sama dengan 0. Nah, jika hasilnya itu sama dengan 0, maka suku banyak yang kita ketahui ini, itu adalah anggota dari kernel P alpha. Nah, dari sini baru kita akan masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Jika field sama dengan subfield sama dengan bilangan Z modulo 7, hitunglah homomorfisme evaluasi P4 X plus 5 dikali dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 4 dan P2 X pangkat 3 ditambah 4. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, maka kita ganti dengan, karena ini P4, maka kita ganti X-nya dengan 4. Di sini X plus 5, maka 4 ditambah 5. Kemudian 2X kuadrat ditambah X ditambah 4, sehingga 2 dikali 4 kuadrat ditambah 4 ditambah 4. Karena bilangan Z modulo 7, kita tambahkan modulo 7 di sini. Nah, kemudian 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Dan 2 dikali 4 kuadrat ditambah 4 ditambah 4 itu sama dengan 40. Modulo 7. 9 dikali 40 itu 360. Modulo 7. Kemudian 360 modulo 7 itu sama dengan 3. Jadi homomorfisme evaluasi P4 X ditambah 2X kuadrat ditambah X tambah 4 itu sama dengan 3. X pangkat 3 ditambah 4. Nah, di sini karena ini P2, maka kita ganti X-nya dengan 2. Di sini X pangkat 3 ditambah 4. Maka kita ganti menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4. Modulo 7. Sehingga 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 4 ditambah dengan 4.
modulo 7. 8 ditambah 4 sama dengan 12 modulo 7. 12 modulo 7 itu sama dengan 5. Maka Pi 2X pangkat 3 ditambah 4 itu sama dengan 5. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, akan saya lanjut terlebih dahulu. Selanjutnya kita masih punya contoh ini. Nah, contoh 1. Homomorfisme evaluasi P3QX dipetakan ke R dikenakan pada X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3 adalah anggota QX, maka diperoleh di sini Q3 dengan anggotanya yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kita ganti X-nya dengan 3, maka 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 0. Maka suku banyak ini, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 adalah anggota kernel P3. Lalu yang kedua, homomorfisme evaluasi P2QX dipetakan ke R dikenakan pada X kuadrat ditambah X dikurangi 6 adalah anggota QX, diperoleh P2 dengan suku banyak X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita ganti X-nya dengan 2, maka sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi, suku banyak ini, X kuadrat ditambah X dikurangi 6, itu adalah anggota kernel P2. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, karena belum ada, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Elok dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat definisi pengenal dari polinomial, yaitu misalkan homomorfisme evaluasi P alpha yang memetakan EX ke F, di mana E itu subgroup dari field F dan alpha adalah elemen dari F. Didefinisikan P alpha Fx sama dengan A0 ditambah A1 dikali alpha ditambah A2 dikali alpha kuadrat ditambah sedemikian hingga ditambah AN dikali alpha pangkat N. Nah, di sini hasilnya P alpha kali Fx ini adalah ini, yaitu mengganti setiap X dari persamaan polinomial Fx dengan alpha. Maka persamaan ini sama saja dengan persamaan ini itu sama dengan F alpha. Nah, yang disebut dengan pengenal itu apa? Nah, jika F alpha itu bernilai 0 atau F alpha sama dengan 0, maka alpha disebut sebagai pengenal dari F. Jadi alpha di sini menyebabkan F alpha itu sama dengan 0. Gitu. Ini sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Next. Nah, di sini terdapat contoh, misalkan kita mencari penyelesaian real dari suatu persamaan polinomial Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 sama dengan 0.
Perhatikan homomorfisme evaluasi P alpha yang memetakan Qx ke R akan dicari semua elemen alfa anggota dari R. Sehingga di sini P alpha X kuadrat dikurangi 5 X kurangi 6, kita ganti alfanya, kita ganti X-nya itu dengan alfa. Jadi F alfa sama dengan alfa kuadrat dikurangi 5 alfa dikali alfa dikurangi 6. Kemudian kita cari pengenol dari Fx-nya, di mana pengenolnya itu adalah alfa, dan alfa adalah bilangan anggota bilangan dari real. Mohon maaf, alfa itu adalah elemen dari real, sehingga alfa sama dengan 0. Jadi F alfanya itu sama dengan 0. F alfa tadi kan alfa kuadrat dikurangi alfa kuadrat ini ya, alfa kuadrat dikurangi 5 alfa dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai alfa dari ini. Kita faktorkan menjadi alfa ditambah 1 dikali alfa dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa alfa itu sama dengan negatif 1 atau alfa sama dengan 6. Nah, jadi di sini alfa negatif 1 dan alfa sama dengan 6 ini adalah bisa kita sebut sebagai pengenol dari Fx. Karena ketika kita substitusikan ke F alfa, yaitu ini, itu akan menghasilkan 0. Kita cek untuk alfa sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 kuadrat dikurangi 5 dikali negatif 1 dikurangi 6. Maka 1 dikurangi ditambah 5 dikurangi 6, hasilnya 0. Maka benar bahwa negatif 1 ini adalah 0. Kemudian yang alfa sama dengan 6, kita cek, yaitu 6 kuadrat dikurangi 5 dikali 6 dikurangi 6. 36 dikurangi 30 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka benar bahwa alfa sama dengan 6 ini adalah pengenol dari Fx. Jadi semua pengenol dari Fx adalah alfa elemen bilangan real, di mana alfa kuadrat dikurangi 5 alfa dikurangi 6 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 6. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, bisa lanjut ke contoh berikutnya. Next. Nah, untuk contoh selanjutnya, yaitu tunjukkan bahwa X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 mempunyai 4 pengenol di Z6. Nah, ini sedikit berbeda ya dari contoh sebelumnya. Di sini terdapat persamaan polinomial Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, kita cari pengenol dari Fx-nya ini. Nah, di mana pengenolnya itu adalah elemen dari Z6. Jadi pengenolnya itu dari Z6 yang memenuhi F alfa sama dengan alfa kuadrat ditambah 3 alfa ditambah 2. Jadi X-nya tadi diganti dengan alfa. Itu sama dengan 0.
Nah, dari sini kita cari nilai alfanya, yaitu ini. Yaitu alfa ditambah 1 dikali alfa ditambah 2 sama dengan 0. Alfa sama dengan negatif 1. Nah, karena di sini Z6, kita ketahui bahwa pengenolnya itu di Z6, maka alfa sama dengan negatif 1 modulo 6 sama dengan 5. Kemudian alfa yang kedua yaitu alfa sama dengan negatif 2 modulo 6 sama dengan 4. Jadi di sini kita sudah mengetahui untuk alfa yang pertama itu adalah 5, untuk alfa yang kedua yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai alfa yang ketiga dan keempatnya. Karena di Z6 itu terdapat pembagi 0, yaitu 2 kali 3 sama dengan 0 dan 3 kali 4 sama dengan 0. Nah, masih ingat kan ya definisi dari pembagi 0? Di mana ada bilangan, ada anggota dari suatu ring komutatif yang bukan 0, dan ada unsur, pembagi 0 itu adalah elemen bukan 0, A dari ring komutatif R, sehingga ada unsur B elemen R juga, dan A kali B itu adalah sama dengan 0. Untuk mencarinya itu dengan kita menggunakan tabel Cayley. Tabel Cayley, diklik lagi. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan tabel Cayley untuk mencari pembagi nolnya. Nah, yang pertama kita tunjukkan dahulu Z6 ini adalah ring komutatif terhadap perkalian. Jadi ini kita operasikan terhadap perkalian. Nah, anggota dari Z6 itu kan 0, 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Kemudian di sini juga kita isi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita operasikan 0 dikali 0, 0, 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, dan seterusnya. Kemudian 0 dikali 1, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4, 5. Kemudian 0 dikali 2, 0, 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 3 kali 2, 0. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. 6 modulo 6, 4 kali 2, 8. 8 modulo 6, 2. 5 kali 2, 4. 0 kali 3, 0, dan seterusnya. Hingga kita temukan bahwa di sini ada 2 kali 3 sama dengan 0, dan ini 3 kali 2, 0, 4 kali 3, 0, 3 kali 4, 0. Ini adalah pembagi 0. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa 2 kali 3 dan 3 kali 4 itu adalah pembagi 0. Nah, dari bentuk ini ya kita bandingkan dengan bentuk ini. Yang pertama, 2 kali 3 sama dengan 0. Kalau kita bandingkan dengan ini, maka kita ketahui bahwa nilai alfanya berapa? Yaitu 1. Ya kan? 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 kali 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bandingkan 3 kali 4 sama dengan 0 dengan bentuk ini. Maka kita peroleh nilai alfa sama dengan 2. Ya kan? 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 2, 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan
0. Maka diperoleh nilai alfa sama dengan 1 dan alfa sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah menemukan 4 pengenol dari X, yaitu 1, 2, 4, dan 5. Ketika kita substitusikan ke persamaan F alfa sama F alfa, itu akan menghasilkan 0. Jadi 1, 2, 4, dan 5 ini adalah pengenol dari Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 di Z. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, apa diakhiri saja nggih, Bapak? Oke, silakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari saya ada beberapa catatan tadi. Ya, ini seperti ini. Berapa derajat Fx dikalikan dengan Gx jika derajat mereka N dan M, ya. Jadi Fx derajatnya N dan Gx derajatnya M. Itu bagaimana? Jadi Fx itu derajatnya N, berarti pangkat tertinggi dari X, di mana koefisiennya itu tidak 0, itu adalah N. Kemudian Gx derajatnya M, berarti koefisien derajat tertinggi dari X yang koefisiennya itu tidak 0, itu adalah M. Gitu ya. Maka berapa derajat mereka? Tadi sempat jelaskan derajatnya berapa? N ditambah M ya tadi. Iya, Pak. Iya. Kalau dikalikan N ditambah M. Derajatnya gitu ya. Nah, cuma kita perlu melihat dengan catatan ini. Jadi dengan catatan kalau R-nya, jadi kan di sini kan berarti Fx dan Gx itu berada di dalam Rx kan gini ya, ring polinomial. Nah, berarti apa? Semua koefisien dalam Fx dan semua koefisien dalam dari Gx itu berada di dalam R. Ya, di dalam R. Nah, sehingga kita lihat R kan hanya ring saja gitu ya. Ring saja. Tetapi kalau misalkan ini dengan catatan derajatnya itu adalah N tambah M kalau R-nya itu tidak memuat pembagian. Ini. Ya, jadi tidak memuat membagi 0. Ya, sehingga kalau tidak memuat membagi 0 maka betul N ditambah M. Ya. Tapi kalau misalkan seandainya kan Fx, nah ini misalkan sama dengan berapa, lalu yang terakhirnya kan misalkan ini N X pangkat N, begitu ya ini. Kemudian Gx, ya, kemudian berapa, lalu ditambah misalkan Bm dikalikan dengan X pangkat M, gitu. Nah, yang terakhir kan yang tertinggi nanti kan koefisiennya AN dikalikan dengan BM,
gitu ya. Jadi kalau sehingga kalau di mana AN dan BM itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi AN dan BM tidak boleh sama dengan 0. Tetapi kalau R-nya itu adalah ring yang memuat mungkin 0, maka bisa dimungkinkan AN dikalikan BM akan menghasilkan sama dengan 0 ya. Sehingga untuk untuk koefisien dari X dengan pangkat yang tertinggi tadi akan menjadi 0 ya, sehingga tidak N plus M lagi ya. Jadi N plus M itu benar kalau R-nya dengan catatan tidak memuat pembagi 0. Kalau R-nya tidak memuat pembagi 0 maka benar N tambah M. Tapi kalau dia memuat pembagi 0 maka ya dimungkinkan tidak sama dengan N plus M lagi. Nah, kemudian untuk penjumlahan di sini, ya untuk penjumlahan di sini tadi disebutkan AN tambah AM, bisa nggak ini dijumlahkan? AN, A pangkat N ditambah dengan A pangkat M, bisa nggak dijumlahkan? Tadi sempat ada tulisan ini di slide itu. Nah, kemudian larinya ke sini, ya. Jadi larinya ke sini. Kalau min 3x kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat, maka berarti akan jadi 0. Ya. Sehingga dengan demikian tidak x kuadrat lagi. Gitu ya. Nih, nah sama seperti ini ya. Jadi kalau yang di kanan ini sama seperti ini, maka kita lihat berapakah fx derajat untuk fx ditambah fgx. Ini juga sama. Derajat fx ditambah dengan x. Nah, oke, kalau begitu kita melihat, kalau yang ini kan n dan m-nya sama, itu ya, 2 dengan 2 itu, n dan m-nya sama. Nah, sekarang kalau misalkan n dan m-nya tidak sama, maka tadi dinyatakan itu adalah yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Iya Pak, derajatnya paling tinggi yang dipilih. Jadi kalau dengan catatan kalau N dan M-nya itu tidak sama, N ini tidak sama dengan M, ya maka derajat itu akan sama dengan maksimal di antara N dan M. Ya, jadi mana yang paling tinggi di antara N dan M. Begitu. Nah, tetapi kalau misalkan mereka sama, mereka sama bisa seperti ini nantinya. Ya, jadi mereka sama. Kalau mereka ini derajatnya tidak sama, pasti akan seperti ini. Ya, kalau misalkan N dan M-nya tidak sama, maka derajatnya itu diambil dan maksimal, gitu ya. Ini, jadi tidak ada yang sampai ini. Masih ada yang tertinggi lagi, gitu. Tapi kalau misalkan N dan M sama, itu. Ya, jadi kalau misalkan N sama dengan M, maka derajatnya dari fx ditambah dengan gx itu dimungkinkan bisa atau kurang dari sama dengan n. Ya. Jadi kalau n sama dengan m, maka derajatnya bisa karena intinya. Jadi karena dengan ini kasus seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan yang satunya di fx itu koefisien untuk x kuadratnya adalah negatif 3, di gx-nya koefisiennya adalah dari x kuadrat 3 dan 2 itu adalah derajat ya dari dua-duanya derajat maksimal, maka ini jadi kalau derajatnya sama ya, jadi kalau derajatnya sama maka justru kalau dijumlahkan ya ada derajat dari hasil penjumlahan polinom tadi bisa kurang dari atau sama dengan n. Begitu ya, ini jadi hal-hal seperti ini perlu diperhatikan karena ada beberapa kasus-kasus yang tidak bisa kita generalisasikan. Jadi harus sesuai, harus melihat bagaimana kondisinya. Oke, mungkin ada yang perlu dibahas lagi dari presentasi hari ini mengenai homomorfisme evaluasi. Untuk hari Rabu kita libur ya, Waisak. Berarti nanti hari Senin kita ketemu lagi dengan dengan jadwalnya normal ya, jadwalnya normal 12:30.
ini. Jadi saya keluar normal 12:30 karena saya sudah kembali lagi ke Jember. Dan untuk pertemuan yang akan datang, topik kita mau dipersiapkan. Ini adalah algoritma pembagian polinom. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok ini. Jangan lupa nanti setelah ini saya dikirimi catatan siapa saja yang teman-teman yang aktif pada hari ini, saya minta catatannya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.